terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Pak Kiai, kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga ini dari Ibu Tuti, Pak Kiai. Ya. Assalamualaikum Pak Kiai, bolehkah seorang imam sholat tidak berdiri dikarenakan kakinya sakit? Namun sebenarnya di sisi lain ada yang sehat dan bisa menggantikan. Apakah sholat jamaahnya sah secara hukum? Ya. Silakan. Kalau bicara soal sahnya, maka dalam mazhab Imam Syafi'i yang kita ikuti banyak mayoritas orang Indonesia mengatakan sah. Jadi kalau imam dalam keadaan sakit dan dia tidak bisa sempurna sholatnya, bahkan sampai dia berbaring. Itu boleh sholat berjamaah tetap dihukumi sah. Imam Abu Hanifah mempersempit. Jadi boleh selama imam itu memang imam rawatib. Imam rawatib itu gini Mila, di masjid itu boleh jadi sudah ada imam yang ditugaskan. Kalau duhur dia, asar dia. Nah ini kan memiliki keistimewaan. Bahkan misalnya saya datang ke masjid itu, ya di masjid itu ada imam rawatib yang sudah ngimami orang setiap hari. Maka yang afdal menjadi imam itu ya dia, bukan saya. Selama dia memang memenuhi kriteria untuk menjadi imam. Jadi di sini sebetulnya para ulama tidak berbeda jauh pendapatnya bahwa boleh ya orang itu yang menjadi imam dalam keadaan sakit tidak sempurna sholatnya dan sholat berjamaahnya menjadi sah. Tetapi ya kalau memang misalnya ada orang lain yang kualitasnya tidak kurang dari imamnya dan imamnya mengizinkan. Jadi ini ada kaidah loh dalam sholat berjamaah tuh, kata Nabi la ya umur rajul rajula, ya pada gak boleh seorang itu mengimami orang lain fi sultanihi dalam kekuasaannya. Misalnya nih saya diundang ke rumah teman saya. Waktu itu datang waktu sholat berjamaah, maka yang berhak untuk menjadi imam itu tuan rumahnya. Karena kan rumah dia gitu loh. Nah kecuali dia kemudian mempersilahkan saya menjadi imam. Nah dalam kaitan dengan itu, kalau memang dia sudah menjadi imam dalam keseharian, ya sah saja. Tapi kalau dalam rentang waktu yang cukup lama misalnya, dan ada orang lain yang bisa menggantikan dengan kualitas yang sama, sama bacaannya, sama alimnya, sama baiknya, maka tidak ada salahnya digantikan sampai dia sembuh. Tapi kalau bicara tentang sahnya, tetap sah. Oke. Semoga bisa tercerahkan ya Ibu Tuti ya. Ini pertanyaannya masih seputar sholat berjamaah juga nih Pak Kiai. Terkait imam juga ini dari Pak Jianto ya di Ponorogo. Saya bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, rumah saya terletak di dekat masjid di mana imamnya ini tunggal tapi bacaannya banyak yang salah. Sebaiknya saya tetap bermakmum sholat di masjid tersebut atau sholat sendiri saja di rumah? Yang pertama harus diklarifikasi salahnya apa. Karena ada orang yang salah hafalannya. Jadi ayatnya tuh pindah-pindah gitu ya. Tertukar. Ada orang yang salah tajwidnya. Ketika salah membaca tajwidnya itu dilihat dulu. Apakah kesalahan ini pada surah Al-Fatihah atau kesalahan ini di luar surah Al-Fatihah? Ini panjang jawabannya. Kalau kemudian dia memiliki kesalahan bacaan, dilihat dulu. Apakah salah membacanya itu merubah makna atau tidak merubah makna? Maka kalau dia sering salah dalam hafalannya, maka diminta untuk mengingatkan agar membaca surah-surah yang benar-benar dia hafal. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia salah dalam artian salah secara tata cara membaca, tajwid dan makhraj. Nah ini dilihat. Apakah ini akan merusak makna Al-Quran atau tidak? Misalnya, dia salah baca iyaka dalam Al-Fatihah menjadi iyaki. Itu namanya ada al-ikhlal bil makna. Maka kalau begini, hukumnya menjadi apa ini? Menjadi tidak sah. Ya kan? Kenapa tidak sah? Karena dalam mazhab Imam Syafi'i misalnya, sholat itu wajib membaca Al-Fatihah. Kalau Fatihahnya tidak terbaca, maka sholatnya tidak sah. Nah dalam kaitan ketiga sholat berjamaah ini, sebetulnya yang tidak sah itu kan berjamaahnya. Karena sholatnya makmum itu kan dipahami ditanggung oleh imam. Tapi kan tidak pada aspek keseluruhannya kan. Hanya ditanggung oleh imam kalau imamnya sudah ruku, makmumnya baru datang,
tanpa membaca apapun takbiratul ihram, maka bacaan pada rokaat pertama yang dia dapatkan imam sudah ruku itu dibawa dan ditanggung oleh imam. Nah, ini yang menjadi persoalan ketika Fatihahnya si imam menjadi apa ini? Salah. Kan berarti tidak sempurna bacaannya. Jadi kalau pertanyaannya seperti itu, maka Bapak yang di Ponorogo itu diperhatikan kesalahan imam itu di mana? Di surah Al-Fatihah atau di luar surah Al-Fatihah. Kalau surah Al-Fatihahnya bacaannya benar, tetapi ada kesalahan hafalan atau kesalahan tajwid di luar surah Al-Fatihah, maka dalam kondisi tersebut dia tetap dianjurkan untuk sholat berjamaah. Tetapi kalau sudah kacau Al-Fatihahnya, keluar jauh dari makna yang terkandung dalam surah Al-Fatihah, makhraj hurufnya salah, kan misalnya kan, tak dibaca sa misalnya, atau fa dibaca p dalam istilah Indonesianya. Nah, ini perlu kehati-hatian. Dia boleh saja tidak berjamaah, tetapi dia juga punya kewajiban untuk mengingatkan. Kan dia berarti bacaannya lebih baik dari imam kan? Dalam hal ini dia tidak salah untuk menawarkan diri kepada masjid, saya boleh nggak dibaca imam? Tentu tidak langsung ingatkan kepada imamnya. Mungkin pada satu waktu ya dia ditunjuk jadi imam. Nanti kan orang akan memperbandingkan, melihat dan kemudian bisa dimusyawarahkan. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, untuk menjadi imam tuh perlu rendah hati. Jadi jangan main maju saja. Ya, dia membutuhkan pemahaman yang bagus juga dalam sholat. Karena boleh jadi dalam sholat nanti dia menghadapi satu masalah fikih kan. Sementara imam tuh harus memutuskan kan. Misalnya dia ragu nih, saya tadi sholat 2 apa 3 ya. Kalau dia tidak ngaji sama sekali kan repot. Sementara kalau dia belajar fikih dia tahu kan, al-ahdhu bil aqal. Yang yakin itu, al-aslu itu al-yakin la yuzalu bisyakki, ambil yang 2. Kalau dia mau jadi imam dia ngerti bacaan. Iya kan? Nah, kalau sudah ngerti kayak gitu, barulah jadi imam. Kalau belum mengerti itu, sebaiknya jadi makmum. Karena jadi makmum tuh nggak ada persyaratannya. Iya, gitu. Ikut aja soalnya. Ikut saja. Pak Kiai, begini, saya pernah mengikuti sholat berjamaah begitu ya. Imamnya kayaknya memang ragu-ragu pada saat itu. Iya. Apakah sudah genap rakaatnya atau belum, sampai akhirnya sang imam kemudian melakukan sujud syahwi. Iya. Nah, bagaimana kemudian kita sebagai makmum? Apakah kita diam saja? Kita ikut dengan imam. Tetap ikut dengan kita imam. ikut dengan imam dalam hal apapun yang dilakukan imam. Jadi imam sujud sahwi, kita ikut sujud sahwi. Kalau imam baca kunut, kita ikut baca kunut. Imamnya tidak kunutan, kita ikut tidak kunutan. Kalau imamnya baca basmalah sirron, kita meyakini bahwa dia baca basmalah nggak apa-apa. Kecuali kalau imamnya bermadzhab yang tidak membaca basmalah. Maka makmumnya mengatakan, wah ini tidak sah sholatnya imam. Karena buat saya Fatihah itu rukun sholat. Tapi ketika bacaannya seperti imam di Mekah misalnya, kan dia baca bismillah. Tapi bismillahnya itu sirron pada setiap sholat. Sementara saya yang bermadhab Imam Syafi'i itu meyakini kalau sholatnya jahron, basmalahnya juga harus jahron. Kalau sholatnya sirron ya tentu seperti itu. Nah, ini penting untuk diperhatikan ya. Jadi kalau punya pengalaman imamnya sujud sahwi, diikuti. Ya, karena mengikuti imam itu menjadi kewajiban makmum gitu, kecuali mengikuti dalam hal yang salah gitu loh. Jadi kalau imamnya misalnya nih ya, sudah bangun dari rokaat yang keempat, masih bangun lagi, maka kita punya kewajiban untuk mengingatkan gitu loh. Nah, kalau memang ini yang jadi masalah kan, diingatkan nggak ingat. Apakah makmumnya mengikuti imam rokaat yang kelima sampai dia sadar, kemudian dia melakukan sujud sahwi, ini namanya ada az-ziyadatu fis sholat, nambah sholatnya ini. Atau imamnya justru mengurangi sholat. Baru rokaat kedua sudah salam, baru tahiyat. Apakah saya ikut salam atau tidak? Nah, ini perlu cara kan, diingatkan dulu imamnya. Kan begitu. Kalau imamnya tidak ingat, dia salam, dia lihat makmumnya kan. Kalau makmumnya kok tiba-tiba masih dalam keadaan berdiri, imamnya sadar kurang, dia meneruskan sholat, ikuti. Tapi kalau imamnya betul-betul yakin, assalamualaikum, dia terus pergi. Kita lanjut sendiri ya? Kita lanjut sendiri, karena kita meyakini kesalahan imam. Terakhir Pak Kiai, mumpung saya ingat. Jadi pada saat kita menjadi makmum masbuk,
kita biasanya ada kebiasaan menunggu sampai berdiri dulu baru ngikutin. Biasanya misalnya sudah sampai sujud nih. Oh iya. Kita nunggu udahlah tunggu aja sampai berdiri takbiratul ihram. Sebenarnya apakah kita pada saat jadi makmum masbuk boleh langsung ikutin? Boleh langsung ikut. Tapi kenapa kok ulama mengatakan tunggu berdiri? Takut Anda ragu nanti. Kan Anda ikut sujud, perasaannya sudah sholat 1 rakaat, padahal Anda cuma ikut sujudnya saja. Nah, kalau itu terjadi dan mengacaukan, maka sebaiknya Anda tidak sujud, sehingga Anda tidak punya kenangan bahwa tadi saya sudah sujud. Gitu ya, malah jadi kepikiran ya. Oke, baik. Jadi tergantung situasi. Kalau memang sudah paham, langsung ikut saja, tapi tetap masih ada tanggungan 1 rakaat. Jadi dulu guru saya itu waktu saya ngaji ya di Madinah itu punya kebiasaan begitu. Jadi saya pernah lihat beliau itu berdiri. Tapi saya pernah lihat juga langsung ikut sujud. Saya tanya, kenapa Syekh kok begitu? Dia bilang, saya tadi langsung ikut sujud. Kenapa? Saya yakin, saya ingat betul kok. Tadi kan kita macet. Pasti saya terlambat. Berarti sujud itu nggak saya hitung. Kenapa kok tadi langsung masuk dalam sholat tanpa menunggu berdiri lagi? Karena saya ingat tadi. Kenapa saya nunggu berdiri? Saya khawatir aja berapa hari ini saya sedang banyak pikiran. Gitu. Jadi itu menjadi catatan. Pak Kiai, ini Masya Allah, terima kasih sekali sudah menjawab berbagai macam pertanyaan. Semoga para pemirsa ini juga bisa menjadi tercerahkan ya. Amin. Dan akan ada banyak manfaat setelah tadi mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai, semoga selalu sehat dan selalu setia membagi ilmu ke Gapai Kemuliaan. Pemirsa, saya sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kita kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kiai.